Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doa dipimpin oleh Kenzi. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran doa, saya kembali. Ibu mau cek dulu kehadiran hari ini, siapa yang tidak hadir? Absensi? Siapa saja yang tidak hadir? Saya izin, dari izin, sakit, Yang sakit kita doakan supaya cepat sehat kembali ya, agar bisa berkumpul bersama kita lagi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian rapihkan dulu seragam kalian, rapikan dulu. Udah, silakan posisi duduknya dibuat senyaman mungkin. Udah ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru. Sebelum kita ke materi yang baru, kita akan mengingat terlebih dahulu materi yang sudah kalian pernah pelajari di kelas 7. Sebelum kita ke materi tersebut atau yang kita pernah pelajari sebelumnya, kalian silakan persiapkan terlebih dahulu handphonenya. Lalu silakan masuk ke aplikasi ClassPoint yang biasa kita pergunakan. Sambil kita menunggu temannya yang masuk, yang sudah masuk, silakan kalian ungkapkan bagaimana perasaan kalian hari ini. Waktunya 1 menit dari sekarang. Boleh. Ini katanya ada yang lelah, ada yang kecewa, ada yang senang, baik, katanya terus males pengen tidur katanya. Terus ada juga yang ngantuk. Nah, silakan kalian perhatikan video berikut, amati baik-baik. Ini materi yang sudah pernah kita pelajarin di kelas 7. Hai adik-adik pembelajar sejati, jumpa lagi dalam channel YouTube Guru Ida. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Kak Ida mau bertanya dulu nih, apakah adik-adik masih ingat apa itu himpunan? Oke, Kak Ida akan ingatkan dahulu ya. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang terdefinisi dengan jelas. Lalu, apa jadinya jika ada 2 buah himpunan? Tapi himpunan ini bukan himpunan kosong ya, atau tidak memiliki anggota. Himpunannya harus memiliki anggota minimal 1. Himpunan pertama atau disebut himpunan domain, dan himpunan kedua atau disebut himpunan kodomain. Aturan atau hubungan apa yang bisa kalian buat dari kedua himpunan? Contoh 1. A. Himpunan nama negara. B. Himpunan ibu kota negara. Aturan atau hubungan apa yang bisa kalian buat dari kedua himpunan? Contoh 2. A. Himpunan nama siswa. B. Himpunan tinggi badan. Aturan atau hubungan apa yang bisa kalian buat dari kedua himpunan? Contoh 3. A. Himpunan nama siswa. B. Himpunan makanan kesukaan. Aturan atau hubungan apa yang bisa kalian buat dari kedua himpunan? Contoh 4.
A. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. B. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Aturan atau hubungan apa yang bisa kalian buat dari kedua himpunan? Bicara tentang aturan dari kedua himpunan tersebut, matematika punya solusi. Lalu, apa solusinya? Mari hubungkan dengan materi yang akan kalian pelajari, yaitu tentang relasi. Selamat belajar! Nah, itu materi yang pernah kita pelajari ya. Himpunan berarti himpunan itu seperti perkumpulan atau kelompok. Tadi ada contoh, misalkan apa? Tadi kalian simak tidak? Apa contohnya tadi? Himpunan. Nah, misalnya himpunan makanan kesukaan. Nanti di dalamnya itu disebutkan makanannya apa aja. Gitu. Di sini selanjutnya kalian ada tes terlebih dahulu supaya kalian lebih ingat kembali. Nah, nanti ada Google Form yang sudah Ibu berikan. Silakan barcode-nya di scan, ada di meja kalian. Silakan persiapkan handphonenya. Di barcode yang sudah kalian scan itu ada pertanyaan ini ya. Silakan kalian menjawab soal ini semampu kalian atau sebisa kalian. Waktunya 3 menit dari sekarang. Boleh sambil kalian catat di buku ya. Silakan kalian jawab juga di buku. Nah, kalian juga salin ke Google Form yang sudah Ibu berikan lewat barcode yang tadi. Silakan, waktunya 3 menit. Sudah selesai? Udah, Ibu akan lihat hasilnya sendiri ya, lewat handphone Ibu. Nah, hasil yang ini, yang sudah kalian kerjakan barusan, akan menjadi patokan untuk pembagian kelompok kalian hari ini. Ya. Nah, di sini kalian kan sudah mengingat kembali materi himpunan itu seperti apa. Nah, apa sih tujuan kita belajar ini? Tujuan kita belajar ini di sini kalian supaya tahu relasi itu apa. Terus kalian biar tahu juga kalau relasi itu harus memuat berapa himpunan. Terus kalian juga supaya tahu kalau misalkan antara himpunan A dan B itu terjadi ada hubungannya seperti apa. Ya. Jadi tujuan kita pelajaran hari ini adalah untuk mengetahui relasi antara dua himpunan. Apa sih? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagan silsilah keluarga. Kalian di sini bisa melihat dari urutan teratas sampai bawah ya. Nah,
Kalau misalkan silsilah keluarga itu berarti mungkin bisa dimulai kalian dari kakek nenek, atau kalau selain kakek nenek mungkin dari ibu dan ayah kalian. Silahkan kalian lihat di sini, kalau ini kita lihat silsilahnya itu dari siapa? Paling atas itu dari bapak dan ibu. Kalau ayah dan ibu berarti ke bawahnya itu anak. Kalau yang ke bawahnya lagi berarti, paham sampai sini? Kira-kira ini termasuk himpunan apa bukan? Nah, sebelum kita bahas ke situ, silakan sekarang kalian buat silsilah bagan keluarga kalian masing-masing di buku tulis kalian ya. Silakan, waktunya Ibu beri 3 menit dari sekarang. Buat silsilahnya menggunakan penggaris boleh, atau mau dibuat sedemikian rupa supaya menarik boleh. Waktunya 3 menit dari sekarang. Kalau kalian sudah punya bagian silsilah masing-masing, sekarang Ibu akan jelaskan ya apakah ini termasuk ke dalam sebuah himpunan atau bukan. Dan ini masih berhubungan dengan sebuah relasi. Relasi itu hubungan ya. Kita lihat dulu di sini. Ini bagian yang tadi akan Ibu jelaskan sedikit. Di sini itu bagannya itu dari ayah dan ibu ya, berarti tidak ada kakek dan nenek. Kalau misalkan kita buat sebuah himpunan, ini adalah himpunan A, berarti himpunan A terdiri dari ayah dan ibu. Himpunan B di sini adalah anak-anaknya, nama anak-anaknya. Terus yang terakhir adalah cucu. Nah, Ibu akan buat di sini kelompok A atau himpunan A itu adalah namanya siapa katanya? Maduri dan Marhawi. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan video pembelajaran tentang relasi dan bagaimana cara penyajiannya. Jadi relasi itu bukan cuma disajikan misalkan nama aja, bukan. Di sini ada berbagai cara. Silakan kalian simak dan pahami. Jika ada yang ditanyakan, nanti Ibu buka pertanyaan di kelas poin. Kalian boleh menanyakan pertanyaan di situ sebanyak mungkin. Animasi pembelajaran matematika kelas 8 SMP Swasta Rahmat Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat dan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Ya, selanjutnya kita bahas materi tentang relasi. Ananda sekalian, ada yang tahu apa itu relasi? Gak tahu, Pak. Baiklah, biar Papa kasih tahu apa itu relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Maka relasi itu bisa dibilang harus memiliki pasangan. Kalau jomblo itu bukan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Contoh, suatu himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, maka relasi dari himpunan A kurang dari himpunan B. Nyatakan relasi tersebut ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, diagram panah. Ingat, yang diminta adalah kurang dari.
Jadi himpunan A ke himpunan B, 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4. Kemudian 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, dan 3 kurang dari 4. Maka diagram panahnya dari himpunan A memeta ke himpunan B, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 4. Sampai di sini paham Ananda sekalian? Paham, Pak? Ya, kita lanjut. Yang kedua, diagram Kartesius. Dari diagram panah tadi sudah dapat pasangannya, yang dari himpunan A ke himpunan B. Terlebih dahulu kita buat diagram Kartesiusnya. Garis yang di bawah untuk himpunan A dan garis yang di tengah untuk himpunan B. Setelah kita buat diagramnya, kemudian dari titik himpunan A bahkan dengan titik himpunan B, maka dapat kita lihat hasil diagram Kartesiusnya. Diagram Kartesius. Apakah Ananda sekalian sudah paham? Sudah, Pak. Kita lanjut yang ketiga, dan pasangan berurutan. Jadi dari diagram panah dan diagram Kartesius kita dapat menyatakan dalam himpunan pasangan berurut. Himpunan pasangan berurutnya adalah 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,4. Apakah Ananda sekalian ada yang ingin bertanya? Pas, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan Ananda kerjakan soal berikutnya. Udah ya? Barusan katanya relasi itu apa? Adalah? Apa katanya soal himpunan? Jadi garis besarnya itu relasi itu adalah hubungan. Tadi cara penyajian relasi ada 3 ya? Apa aja? Coba disebutkan, Keisha. Disebutkan. Himpunan pasangan. Terus? Coba dijawab, Denata, apa aja tadi cara penyajian himpunan? Cara penyajian himpunan tadi ada berapa sih? 3 ya? Apa aja? Yang pertama ada diagram Kartesius. Apalagi? Diagram panah. Ada diagram panah. Yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Coba diulang, Richard, apa aja Richard? Diulang. Diagram panah, diagram Kartesius, diagram himpunan pasangan berurutan. ada 3 ya. Nah, jadi yang mau kita pelajarin hari ini tuh itu 3 cara penyajian tersebut dan bagaimana sih kita menentukan itu relasi dari himpunan A ke B itu seperti apa. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video ini, silakan buka kembali handphone kalian. Kembali kalian lihat di aplikasi ClassPoint. Di situ Ibu sudah menyiapkan slide. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan apapun mengenai video yang sudah kalian amati tadi, silakan kalian kumpulkan di situ. Nah, untuk pertanyaan ini tidak akan Ibu langsung jawab ya. Ibu akan jawab pertanyaan ini nanti di akhir setelah kita berdiskusi dan mempresentasikan hasil kelompok. Bisa dimulai, disiapkan handphonenya. Udah dapat bintangnya di handphone kalian? Nah, kalau sudah silakan kalian berdiri terlebih dahulu supaya kita nggak pegal. Kalau misalkan Ibu bilang 1 ya, berarti kalian tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang 1, kalian tepuknya 2 kali ya. Kalau misalkan Ibu bilang 2, kalian tepuknya 1 kali. Jadi kebalikannya ya. Fokus. Silakan. Mulai. Ya. Silakan fokus terlebih dahulu ya. Dah? 2. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. Ya, sekarang yang kelompok sana, yang duduk di sebelah sana, barisan sana,
Kalau ibu bilang 1, kalian yang tepuk. Ya. Kalau 1 tadi tepuknya berapa? 2. Jadi kalian hanya dengar ibu kalau misalkan 1 ya. Jadi kalau kalian 2 itu harus diam. Yang kelompok di ujung, kalian itu kalau ibu bilang 2, kalian harus tepuk berapa kali? Tuh. Kalau kalian 1 berarti kalian tepuk nggak? Nah, kalau yang tengah gimana? Nah, kalau yang tengah itu berarti kalian tepuknya banyak. Ya, ya pokoknya tepuk banyak-banyak ya. Nah, paham? Yang sana berarti kebagian tepuk angka 1. Tapi tepuknya berapa kali? Kalau yang sebelah sini? 2. Tapi tepuknya berapa? 1. Yang tengah? Nah, kita mulai? 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Udah ya, silakan duduk kembali. Seperti yang udah. Nah, sekarang ibu akan mengelompokkan kalian. Jadi setelah ibu selesai, kalian nanti posisi duduknya langsung ambil ya. Yang kelompok 1, silakan duduk di sebelah sini 1. Kelompok 2 di tengah dan kelompok 3 di ujung. Paham? Kelompok 1, tapi nanti ya, kalian pindahnya setelah ibu selesai menyebutkan nama-namanya. Diingat ya. Kelompok 1, Keisha, Audrey, Cecil, Ranya, Richard, Arya, Denata, Nazril, dan Chandra. Itu. Untuk kelompok yang ketiga, buku sumber dan materi yang tambahannya ibu sudah simpan di meja ya. Untuk kelompok 3, buku tambahan, buku sumber, dan materinya ibu sudah tambahkan. Untuk kelompok 2, kalian boleh menggunakan catatan kalian yang sudah ada. Atau kalian boleh buka buku sumbernya. Untuk kelompok ketiga, kalian hanya patokannya dengan LKPD dan video pembelajaran yang tadi kalian sudah saksikan. Membagikan LKPD di sini lembar kerjanya. Ini walaupun kalian diberi 2, kalian silakan diskusi. Ini kelompok 2, kelompok 3. Bentar ya. Ini kelompok 3 itu punya kelompok 2. Ada apa, Keisha? Ini akan kalian kerjakan langsung di sini. Nah, selain kalian harus mengerjakan di sini, hasil yang sudah kalian dapat nanti, kalian itu harus membuatnya di karton yang sudah ibu sediakan. Untuk saat ini, sekarang kalian boleh mengerjakan dulu yang ada di lembar kerja yang sudah ibu bagikan. Nanti akan ibu bagikan karton beserta spidol untuk kalian membuat hasil untuk yang dipresentasikannya. Silakan boleh bekerja di kelompoknya masing-masing, boleh diskusi. Dibaca dulu perintahnya di situ, informasinya apa. Lalu kan nanti ini kita di sini menggunakan penyajiannya diagram panah. Kalian tinggal mindahin kayak ini ya. Betul. Nanti saya betul. Ibu ingatkan sebelumnya ya,
kalau di situ kan penyajiannya kita hanya dengan diagram panah ya. Nah, kalian kalau yang di LKPD itu hanya menggunakan diagram panah yang tadi yang ada tanda panahnya itu. Kalau di LK, kalau untuk di karton ini kalian bebas apa mau pakai himpunan pasangan berurutan atau mau pakai diagram kartesius atau mau bikin diagram panah besar di sini boleh. Yang penting kalian buat semenarik mungkin gimana biar nanti hasilnya itu kelihatan untuk dipresentasikan. Ya, betul. Di sini hubungan antara yang diagram Intan ke Risa apa? Apa coba? Antara Intan dan Risa itu ada hubungannya atau relasinya apa? Baca lagi informasinya di sini. Sekarang pasang-pasangkan dulu ya. Iya, betul. Di sini apa clue-nya itu apa? Satu-satu yang nanti relasinya kalian bisa jadi dua bisa antara makanan kesukaan sama makanan kasih judul ya. Baik, Bu. Betul. Waktunya 5 menit lagi ya. Silakan kalian persiapkan siapa yang mau presentasi ke depan. Mungkin butuh 2 orang. Silakan diselesaikan bahan untuk diskusi ke depan. Diberi keterangan ya. Ini diberi keterangan ini himpunan. Nanti sama seperti ini dipasang-pasangkan betul. Ini Intan, ini bisa. Ayo. Kelompok ini menggunakan apa? Cara penyajiannya? Diagram kartesius.
Yang lainnya, tolong perhatikan. Terus nanti kalian boleh menanyakan hasil diskusi kelompok 1 ya, kelompok yang lainnya. Nah, terus misalkan kalian, Bu, tidak ada pertanyaan, tapi kalian boleh menanggapi hasil ini. Misalkan ini tampilannya seperti apa boleh. Dari kelompok yang lainnya. Silakan diperhatikan dan disimak baik-baik penjelasan temannya. Dimulai Keisha, Richard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 yang pertama Devi, Enda, Samsa, Satrio, Radit, Hasan, Didi juga Bupa menjelaskan hasil yang kita kerjakan. Silakan Kenzi. Jadi di LKPD yang kelompok kita kerjakan ini tentang Kelompok terakhir, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. penyebutan lawan kata. Jadi ada 2 orang namanya itu Intan. Jadi kalau kata Intan tinggi, kata Kalau kita lihat di lembar kerja yang kelompok 2 sudah jelas di situ bahwa ini relasinya apa? Lawan kata. Di informasinya sudah dicantumkan kan? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Bagaimana hasil pekerjaan kelompok 3? Gimana Enda? Kurang menarik katanya ya untuk kelompok 3. Gimana lagi? Bagus, cuman itu kayak warnanya teh terlalu satu biji, jadi harusnya beragam warna biar lebih lihat lagi. Kurang apa ya? Kurang warna Terlalu monoton katanya. Kalau misalkan memang penyajian informasi atau sebuah diagram itu kalian harus buat yang genjreng ya. Biar informasi yang didapatkan dari diagram tersebut jelas. Sampai sini cukup? Jelas untuk kelompok 3? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, teriak. Waktunya 1 menit dari 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. 3. Kelompok 1 selesai, silakan kita ke kelompok 2. Oh, daging. Kalau kita bilang kesukaan itu betul atau salah? Bisa jadi ya. Cuman kan kita nggak bisa nanya ke hewannya langsung apakah dia suka itu atau tidak. Kalau yang B, makanan. Apalagi itu. Kalau hewan peliharaan, bisa jadi. Kalau di sini kan kita lihat relasi dari S ke P. Kalau misalnya S ke P hewan peliharaan, yang nggak tepat jadinya. Jadi yang tepat di sini adalah dari himpunan S ke P adalah makanan ya. Bagaimana
Paham? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran di hari ini, Ibu akan bagikan form penilaian antar teman sekelompoknya ya. Di sini 1 orang siswa hanya untuk 1 orang. Jadi kalian menilai hanya 1 teman, bukan semua yang ada di kelompok ya. Silakan diisi. Diisi cepat. Nih. Refleksi untuk pembelajaran hari ini sih, apa yang kalian rasakan, yang kalian dapat. Kalian di situ simak pertanyaannya apa ya. Silakan disiapkan handphonenya. Waktunya hanya 30 detik. Bagian mana yang menurut kalian paling sulit di pelajaran ini? Silakan. Detik lagi ya. 30 detik dari sekarang. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kalau kalian bagian mana dari pelajaran ini yang menurut kalian itu menyenangkan? Silakan dijawab. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, tadi kan kalian di awal itu membuat pertanyaan-pertanyaan ya dari apa yang kalian lihat di video pembelajaran sebelumnya. Kita lihat dulu. Kita simpulkan bersama-sama ya, apa yang tadi kalian tanyakan di sini. Ibu bacakan beberapa di sini. Ada yang menanyakan apa yang dimaksud himpunan. Sekarang kira-kira kebanyakan nanya himpunan itu apa gitu ya. Tapi setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, kira-kira sudah paham apa belum? Sudah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Sebelum kita menutup, di situ ada slide terakhir. Kalian silakan berikan emot apapun juga yang ada di handphone kalian. Sudah siap? Silakan berikan emoticon untuk pembelajaran hari ini. Satu, boleh. Kasih bintang jangan? Kasih. Pembelajaran kita hari ini selesai ya. Kita hari ini belajar tentang relasi dan cara penyajiannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi fungsi. Jadi relasi itu nanti kelanjutannya adalah fungsi. Sampai sini paham? Paham. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa bersama-sama dulu. Kenzi, silakan. Kawan-kawan, silakan kalian boleh sekarang bereskan alat tulisnya dan lanjutkan pembelajaran mata pelajaran selanjutnya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.